Pendidikan yang buruk adalah bentuk penjara modern, membatasi potensi tanpa kita sadari. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang direktur dari unit pasukan khusus Turki bernama Kemal Boratov. Tepatnya di tahun 2039 di era yang serba modern, di mana teknologi kecerdasan buatan atau AI menjamur di seluruh pelosok dunia. Puluhan drone pun berterbangan di langit Turki. Diberitakan, Kemal dianggap sebagai pahlawan yang punya jasa besar bagi negara ini. Pagi itu, Kemal menaiki mobil modern tanpa supir dibantu asisten AI-nya yang bernama Kam. Karşı çok agresif. Kendi için. Tidak seperti biasanya, terjadi kemacetan di mana-mana. Belki de güç zırhı yerine uçan araba icat etme algoritmam işe yarıyor. Ben uçmaktan. Termasuk seorang polisi muda bernama Korkut dan anggota pasukan khusus bernama Eskara yang mengalami hal serupa. Kara lantas menghubungi rekannya Tomris yang bertugas di markas untuk melaporkan situasi kemacetan yang menimpanya. Di luar dugaan, ini yang menimpa Kemal. Korkut dan ratusan orang yang terjebak kemacetan di atas jembatan melihat sesuatu yang aneh. Dan ini yang terjadi. Musuh yang menggunakan kostum layaknya robot melancarkan dua serangan sekaligus. Di atas jembatan dan beberapa di antaranya menargetkan Kemal untuk dihabisi. Kemal menugaskan Tomris untuk mengirim tim pasukan khusus menyelamatkan warga sipil yang terjebak di atas jembatan. Kemal bertahan di dalam mobil anti peluru tersebut ketika musuh terus melepaskan tembakan. Korkut dan Kara yang berada di atas jembatan berusaha menyelamatkan warga sipil. Dan inilah tim pasukan khusus Wolf versi modern dan jadul yang akan dikirim ke lokasi serangan. No! Korkut mencoba menembak musuh menggunakan pistol, tapi sama sekali tidak mempan karena kostum mereka dilengkapi perisai. Ternyata, tim pasukan khusus Wolf pun memiliki seorang algojo bernama Chaka yang menggunakan kostum khusus layaknya Iron Man yang akan dikirim untuk menyelamatkan Kemal. Lagi-lagi, Kemal mendapat serangan hingga kondisinya makin memprihatinkan. Tidak mau ditangkap hidup-hidup karena musuh pasti akan mengorek informasi rahasia darinya, Kemal menugaskan asisten AI-nya untuk meledakkan mobil ini sebelum dia tertangkap. Untung saja, Chaka lebih dulu tiba untuk melindungi Kemal. Kembali ke Korkut yang kebetulan bertemu dengan Kara untuk sama-sama melindungi warga tidak bersalah yang menjadi sasaran musuh. Setelah melihat kalungnya, Korkut baru menyadari Kara adalah anggota tim pasukan khusus Wolf atau dalam bahasa Turki adalah Boru. Tak berselang lama, beberapa helikopter yang membawa tim pasukan khusus tiba di atas jembatan. Di luar dugaan, musuh lebih dulu melancarkan serangan. Tim berhasil mendarat setelah Korkut melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian musuh. Aksi pertempuran pun dimulai di dua lokasi yang berbeda.
Chaka kehilangan energi setelah musuh mencabut sumber energi di bagian dadanya. Tak tinggal diam, markas menerjunkan puluhan drone penghancur untuk menghadapi para penyerang ini. Setelah misinya gagal, para penjahat anomali ini memutuskan untuk kabur melalui ledakan Craymetric. Kemal lalu menaiki drone untuk menuju markas, sedangkan Chaka ditugaskan untuk berlari membantu tim lainnya yang masih berjibaku dengan musuh di atas jembatan. Setelah susah payah, komandan tim berhasil mencapai titik terdepan untuk membantu Korkut dan Eskara. Benim mevzime koşun. Ben oyalarım onları. Mereka fokus menyelamatkan seorang bocah yang terjebak di dalam mobil. Tiba di markas, Kemal langsung berendam untuk memulihkan beberapa tulang rusuknya yang patah. Meski sudah melancarkan serangan bertubi-tubi, tetap saja tidak mampu menembus perisai yang digunakan oleh musuh. Kerjasama dilakukan Korkut dan komandan tim untuk mengeluarkan si bocil dari dalam mobil. Tak diduga, komandan terkena tembakan musuh. Setelah itu, para penyerang menghilang dari jembatan tersebut. Tiba-tiba, jembatan layangnya roboh. Untung saja, Chaka si Iron Man tiba di waktu yang tepat menyelamatkan Korkut dan bocah yang digendongnya. Inilah Chaka, orang yang menggunakan kostum Iron Man yang telah menyelamatkan Korkut. Kara mengajak Korkut masuk ke markas rahasia tim pasukan khusus. Serangan yang tidak pernah diduga sebelumnya ini menggemparkan seluruh Turki. Presiden Turki langsung menghubungi Direktur Kemal. Ternyata perang dunia sedang berlangsung saat ini, khususnya Amerika dan Cina. Turki sendiri kehilangan 1.200 nyawa karena serangan tersebut. Terlihat Presiden Turki bukan lagi dikawal sekelas Mayor Teddy, tapi robot militer khusus. Presiden mendesak Kemal untuk memburu para penyerang itu. Siapakah mereka sebenarnya? Ketika bertemu dengan direktur, tiba-tiba Korkut mengatakan sudah lama menantikan momen ini. Biliyordun değil mi? Anggota senior si botak yang bernama Barbaros penasaran siapakah si Korkut ini. Ternyata dia adalah anak dari rekannya Kemal yang terbunuh dalam tugas negara. Selama ini Kemal menjauh dari Korkut karena mendiang ayahnya tidak mau putranya ini mengikuti jejak yang sama. Tim pasukan khusus hadir dalam acara pemakaman komandan lapangan yang tewas terbunuh. Kembali ke markas, Kemal menugaskan Tomris untuk mengidentifikasi para penyerang itu. Dianggap sebagai pahlawan, Presiden Turki mengajak Korkut untuk terbang bersamanya menuju lokasi konferensi pers. Karena tim pasukan khusus Boru adalah unit rahasia, Korkut tidak boleh membeberkan sedikit pun tentang mereka. Di tengah hujan yang deras, seorang pria yang tidak diperlihatkan wajahnya datang ke pemakaman komandan tim. Tomris memberikan laporan tentang seorang profesor dan arsitek teknologi bernama Nurdin yang dinyatakan hilang di Institut Max Planck. Diduga ada kaitannya dengan senjata elektromagnetik yang digunakan para penjahat itu. Tim pasukan khusus yang direkrut dari anak-anak yatim piatu ini berkumpul membahas musuh baru yang mereka anggap sangat jauh modern dan profesional. Ternyata Chaka merasa bersalah karena dia tidak berhasil menyelamatkan nyawa komandannya. Yang kena imbasnya adalah Tomris yang disalahkan Kemal karena seharusnya Chaka dikirim ke jembatan lebih dulu. Padahal Tomris sangat mengkhawatirkan keselamatan Direktur Kemal. Seorang pria datang menemui para tentara bayaran dan ini aksinya yang memukau. Pria yang belum diketahui identitasnya ini menyuruhnya untuk memasang chip yang dia berikan setelah mengantarkan Sandra.
Tom Rees tampak melihat sebuah logo dengan nama HCN yang digunakan oleh para penjahat itu. Dia akan mencarinya di perpustakaan untuk mencari jawabannya. Dengan pengawalan ketat, tim pasukan khusus Kemal datang ke jembatan. Terungkap di sini, Tom Rees adalah anak dari korban peperangan dari Suriah dan kemudian diadopsi dan dibesarkan oleh Kemal. Sementara itu, Korkut mendapat hadiah PIN dari unit pasukan khusus Wolf yang diberikan oleh Direktur Kemal. Apakah ini artinya Korkut diangkat sebagai anggota baru? Dengan PIN tersebut, Korkut menggunakannya sebagai akses masuk ke dalam markas rahasianya tim pasukan khusus. Di dalam perpustakaan inilah, Tom Rees mencari jejak dari simbol yang digunakan para penjahat itu. Masuk ke ruangan, Korkut berkenalan dengan Batuhan, seorang sniper yang mampu menembak lenca dari jarak 800 meter. Tapi dia merasa penembak runduk saat ini dianggap jadul dan kurang berguna, karena dengan teknologi satelit rudal hypersonic dianggap lebih efektif, karena bisa menembus jarak ribuan kilometer dan tepat sasaran. Seperti halnya Korkut, ternyata ayahnya Kara adalah mantan anggota tim pasukan khusus ini. Diperkenalkan Kongar yang ditunjuk sebagai komandan barunya Boru. Barbaros mengatakan markas rahasia mereka ini berada 100 meter di bawah tanah, tepatnya di pinggiran kota Istanbul. Presiden Turki menggelar rapat jarak jauh dengan Kemal dan Direktur CIA bernama James. Ternyata Amerika mengalami serangan serupa di Arizona. CIA mengetahui pelakunya adalah HCN, dan karena itu mereka sepakat untuk berbagi informasi. Korkut memutuskan untuk bergabung dengan unit pasukan khusus ini. Dia sampaikan langsung kepada Direktur Kemal. Di sebuah lokasi, Profesor Nurdin terlihat dibawa oleh kelompok bersenjata untuk menuju pabrik. Tom Rees melaporkan kepada Kemal hasil dari penelusurannya di dalam perpustakaan tentang singkatan HCN yang diyakini sebagai ejaan dari Helicon, yang artinya masa lalu yang indah. Tiba-tiba alarm berbunyi tentang tugas penting yang tim dapatkan. Singkat cerita, tim pasukan khusus segera meluncur ke pusat litbang atau penelitian dan pengembangan teknologi. Disinilah Profesor Nurdin dipaksa untuk memasang chipnya. Tiba di lokasi, tim berbagi tugas untuk menempati posisinya masing-masing. Kara dan Korkut yang dianggap masih pemula ditugaskan untuk standby di dekat mobil. Batuhan sendiri berada di atas bukit agar mendapatkan posisi terbaik untuk menembak dengan snipernya. Tiba-tiba, tim mendapat informasi adanya konvoi mobil yang mengawal sebuah truk kontainer. Chaka dibantu Korkut dan Kara akan mencegat konvoi tersebut. Ternyata dari dalam kontainer itu keluar puluhan tentara bayaran. Pertempuran sengit pun dimulai. Çatışmaya mı düşünüyorsun? Para penjahat itu dihabisi satu persatu hingga tidak bersisa. Faktanya, mereka bukanlah target utama yang tim inginkan. Salah satu musuh yang ditangkap hidup-hidup mengatakan di dalam pabrik tersebut ada sandera bernama Profesor Nurdin. Tim bergegas menyelamatkan Profesor Nurdin. Ternyata, Prof ini dipaksa memasang teknologi kecerdasan buatan atau AI ke sebuah alat tempur yang diberi nama tank gila. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Tim langsung bersembunyi dari serangan tank tersebut. Terjebak di dalam gang sempit, Korkut dan Kara tidak boleh bergerak sedikit pun karena tank ini dilengkapi sensor gerak sebagai penglihatannya. Satu-satunya cara untuk melumpuhkannya adalah peluncur roket yang disimpan di dalam mobil.
Chaka lebih dulu mengalihkan perhatian tank tersebut agar Batuhan bisa membidik sensornya. Aksi yang berani dilakukan Korkut untuk membatasi gerakan si tank, dan setelah itu giliran Yunus yang menembakkan roket. Kerjasama yang baik antara anggota berhasil menuntaskan misi. Mereka semua bisa tertawa bersama. Sedangkan Korkut dan Kara menemani Profesor Nurdin yang tiba-tiba mengaku sebagai orang terpilih. Ben seçilmiş kişiyim. Presiden Turki yang bernama Almila diwawancara khusus terkait dengan peran negara ini di tengah ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Sementara itu, Kemal melakukan komunikasi dengan Jenderal Mete yang akan memberikan dukungan militer hingga tembakan ATACMS jika musuh kembali melancarkan serangan kepadanya. Kemal dan tim mulai mempelajari senjata elektromagnetik yang dirancang oleh Profesor Nurdin. Interogasi dilakukan kepada Profesor Nurdin untuk memaksanya bicara. Ya da dürüstçe muhabbet edebiliriz. Tırnak sökmek zor. Sebenarnya teknologi apa yang digunakan oleh musuh saat penyerangan dilakukan di atas jembatan? Dia menyebut senjata itu berasal dari bola osmium yang berakselerasi hingga Mach 20. Perisainya sendiri adalah tirai plasma yang terbuat dari grafena setebal 1 atom. Tak kasat mata, tapi faktanya sangat ampuh menahan gempuran. Nurdin memancing amarah Kemal dengan mengingatkan banyaknya rekan Kemal yang menjadi korban karena keras kepalanya. Apalagi ketika dia menyebut sebuah proyek rahasia bernama Bal Sultan yang tidak diketahui banyak orang. Kemal yang marah langsung memukuli profesor ini habis-habisan dengan tangan robotnya. Kemal! Presiden menugaskan stafnya untuk membawa Profesor Nurdin ke MIT, tapi jika Kemal menghalangi, seret dia juga. Menyadari masalah akan semakin membesar, Kemal menyuruh Barbaron dan anak buahnya bersembunyi ke lokasi lain, karena dia tidak mau menyerahkan Nurdin ke MIT. Sementara itu, Direktur CIA menghubungi markas tim pasukan khusus karena dia sudah mengirim agennya ke Istanbul. Selain itu, dia mengatakan agar Kemal tetap pada rencananya untuk mengincar Ikarus. Barbaros dan tim terpaksa meninggalkan markas ini karena Kemal sudah melawan presiden. Tomris yang menunjukkan logo HCN kepada Profesor Nurdin berharap dia mau buka mulut. Tapi dia balik mempengaruhi Tomris agar menyalahkan Kemal atas semua yang terjadi. Sementara itu, Barbaros mengumpulkan seluruh anggotanya di sebuah rumah untuk menceritakan kembali tentang sejarah tim pasukan khusus Boru, khususnya para anggota senior yang sudah tiada. Jadi, film ini adalah sequelnya dari film sebelumnya yang pernah kita rekap. Di samping itu, pertemuan ini akan menguatkan kebersamaan di antara anggota. Tomris mendesak ayahnya untuk menceritakan rahasianya di masa lalu terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh Profesor Nurdin. Dia berharap Kemal mau berdamai dengan presiden. Kemal akhirnya menghubungi presiden yang mengancam akan menurunkan pasukan militer untuk mengepung markasnya. Kemal meminta waktu sampai fajar untuk menyelidiki alasan sebenarnya dari si Profesor Nurdin yang rela ditangkap. Kemal merasa ini terlalu mudah dan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jika dia gagal, Kemal akan menerima apapun konsekuensinya. Di luar dugaan, sistem kendali di markas pasukan khusus ini diretas musuh. Akibatnya, Tomris terjebak di ruang interogasi bersama si Nurdin. Rekan-rekan Tomris pun ikut terkena imbasnya. Sebelum dia kabur, Nurdin menyuruh Tomris untuk lari. Setelah mendapat firasat buruk, Barbaros dan Kara kembali ke markas. Tapi mereka kesulitan masuk karena aksesnya ditolak. Di luar dugaan, Tomris diserang habis-habisan oleh rekannya yang bernama Begum. Kara terkejut setelah menemukan Tomris sudah sekarat. Meski resikonya tinggi, Kemal memutuskan untuk masuk ke dalam kubangan air susu agar usianya 10 tahun lebih muda demi mendapatkan kembali kekuatannya. Langkah ini dilakukan Kemal agar dia bisa kembali beraksi dengan seluruh anggotanya. Presiden dan rombongan tiba di markas. Tomris sendiri kini dalam keadaan koma setelah serangan mematikan yang dilakukan kelompok HCN. Presiden lalu melihat baju zirah kebanggaan Tim Wolf yang disebut si Ganfu.
Dia menginginkan 100.000 tentara Turki dilengkapi dengan kostum ini. Presiden sangat berambisi untuk membangun kekuatan militer modern agar dunia tidak meremehkan Turki. Sebagai imbalannya, Presiden memberikan titik lokasi markasnya HCN agar Kemal bisa melancarkan pembalasan atas apa yang mereka lakukan kepada Tomris. Di luar dugaan, setelah 14 hari koma, akhirnya Tomris kembali siuman. Kara pun senang melihat Tomris telah membaik. Tomris ingin tahu perkembangan selama dia koma, tapi Kara menyuruhnya untuk istirahat dulu sampai dia benar-benar pulih. Sementara itu, tim membahas kaburnya si Profesor Nurdin dari markas ini. Mereka yakin penjahat ini menyelidiki kemampuan dan kelemahan tim. Kemal lalu memberitahu anggotanya tentang perusahaan IT bernama Genmod yang menjadi dalang di balik teknologi yang digunakan para penjahat itu. Kemal akan memimpin langsung serangan balasan kepada mereka. Sedangkan Chaka dan Korkut yang tidak diikut sertakan akan mendapat tugas khusus darinya. Chaka dan Korkut berangkat menuju bandara untuk menjemput agen CIA bernama Eric. Eric mendapatkan alat komunikasi khusus agar dia pun bisa mendengar instruksi dari Kam. Ketiganya sangat berhati-hati karena bisa jadi musuh sedang mengintai pergerakan mereka. Chaka dan Korkut lalu mengajaknya pergi ke klub bawah tanah. Sementara itu, Kemal dan anggota tim pasukan khusus tiba di markas Genmod sesuai informasi dari dinas intelijen. Tapi penglihatan dari satelit tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pergerakan musuh di lokasi ini. Namun tiba-tiba, markas melaporkan terlihat musuh yang sudah mengepung mereka dari luar. Eric diajak santuy oleh Korkut dan Chaka di dalam diskotik ini. Tampak seorang pria tinggi besar dan seorang wanita tiba di klub tersebut. Mereka mengaku dari Kementerian Dalam Negeri yang datang untuk menjemput Eric. Tapi Eric curiga kepada mereka dan ini yang terjadi. Chaka dan Korkut yang terlena dengan hiburan malam lupa mengawasi Eric. Hampir saja Eric mati dicekik jika Chaka dan Korkut datang terlambat. Ternyata kedua penjahat ini anggota HCN yang melancarkan serangan di atas jembatan. Baku hantam pun dimulai. Teman si Chaka yang terpengaruh alkohol sempat melepaskan tembakan untuk membantunya. Di luar dugaan, penjahat ini kembali muncul dan langsung membunuh temannya Chaka. Ya. Ternyata pria ini memiliki gen bypass seperti halnya Chaka. Artinya, dia mempunyai kekuatan super di atas rata-rata orang normal. Jual beli serangan pun kembali terjadi. Eric dibuat kewalahan menghadapinya karena hanya Chaka lawannya yang seimbang. Ketiga penjahat ini kabur mengaktifkan gelombang elektromagnetik. Di dalam ruangan pribadi ayahnya, Tomris melihat beberapa foto dari tim pasukan khusus Wolf Angkatan Pertama. Pertempuran sengit pun dimulai antara tim pasukan khusus dan puluhan musuh yang mengepung gedung tersebut. Kemal dan tim dibuat kewalahan menghadapi musuh yang satu ini. Ratusan peluru yang mereka muntahkan tidak mampu menembus perisainya. Masuk ke alam bawah sadar, Tomris bertemu dengan rekan ayahnya yang bernama Asena. Ternyata dia mengenal ibu kandungnya Tomris. Ketika musuh dihujani terus dengan peluru, ini yang terjadi. Akhirnya, tim berhasil menghabisi musuh yang satu ini. Asena membeberkan tentang proyek Bal Sultan, dan dia adalah proyek pertamanya. Rupanya, rekan-rekan Kemal yang telah meninggal otaknya dikeluarkan, lalu dengan penemuan komputer kuantum dan kecerdasan buatan yang diciptakan, Kemal berhasil menghidupkan mereka kembali meski di dunia yang berbeda.
Faktanya, Kemal dan temannya bisa terus bertemu dan berkomunikasi. Tapi penemuan ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan musuh. Karena itu, Kemal berusaha untuk tetap melindungi rahasia besarnya ini. Tom Rees adalah satu-satunya orang yang Kemal harapkan untuk mengubah segalanya. Diceritakan kisah masa lalu Profesor Nurdin yang memperkenalkan teknologi kecerdasan AI bernama Dante kepada istrinya di dalam mobil mereka. 3 bulan lagi, istrinya ini akan melahirkan. Dengan bantuan si Dante, keduanya tidak perlu repot lagi menyetir sendiri. Bahkan, Dante bisa mensterilkan virus yang masuk ke dalam mobil menggunakan zat biologis. Karena bukan Nurdin yang menciptakannya, Dante bertanya siapakah pencipta dia sebenarnya. Nurdin lalu menelepon seseorang karena Dante terus bertanya tentang hal tersebut. Tanpa Nurdin sadari, Dante telah mengunci istrinya di dalam mobil itu dengan alasan ditemukannya sebuah virus yang harus dia sterilkan. Tapi, ini yang terjadi. Bisa kita tarik kesimpulan, inilah resiko besar dari sebuah teknologi AI yang kebablasan. Eşittir insan. Dante, aç kapıyı. İçeride insan var. Çön işlevi bütün organik dokuyu yok. Kembali ke kelompok HCN, rekan mereka dari Denmod mengaku kehilangan 22 orang akibat penyergapan yang dilakukan tim pasukan khusus. Karena itu, dia bermaksud mengakhiri kerjasamanya. Tapi Nurdin tidak terima dengan keputusan tersebut sebelum mereka benar-benar menghancurkan tim Boru. Dengan teknologi teleportasinya, mereka bisa masuk ke dalam markas Boru. Sementara itu, tim pasukan khusus Boru sedang menggelar rapat membahas kekuatan musuh yang memiliki teknologi teleportasi. Rupanya, yang datang membantu tim di lokasi penyergapan adalah ayahnya Eskara. Karena musuh selalu berada satu langkah di depan mereka, diperlukan strategi khusus. Menurut Kara, mereka memiliki 3 tujuan. Pertama, membunuh Direktur Kemal sebagai penghalang utama. Kedua, mengajak Tom Rees untuk menjadi bagian dari mereka seperti yang dilakukan Profesor Nurdin di ruang interogasi. Dan terakhir adalah memicu perang dunia, khususnya Amerika dan Tiongkok. Saat ini, menurut Kam, kemungkinannya sudah mencapai 22%. Tapi setelah Presiden Turki dibunuh, melonjak hingga 99%. Tim kini punya misi penting untuk melindungi presiden dan menghancurkan para penjahat itu. Barbaros menjenguk anggotanya yang bernama Esin yang kehilangan salah satu tangannya dalam operasi kemarin. Dukungan moral diberikan agar Esin tetap kuat. Kemal dan rekan lamanya Turan membahas kemunculannya yang tiba-tiba. Ternyata Turan menyalahkan Kemal atas apa yang terjadi di masa lalu. Turan mendesak Kemal untuk membeberkan kepada anggotanya terkait dengan proyek Bal Sultan yang membangkitkan tiruan dari para sahabatnya. Merasa prajurit analog yang dibangkitkan di era digital, Turan hanya akan membantu sampai para penjahat itu dimusnahkan. Dan setelah itu, mereka akan kembali berpisah. Di samping itu, Begum ditahan setelah sebelumnya hampir membunuh Tom Rees. Begum yang dia kenal ini bukan Begum asli, karena yang asli ada badaknya. Yunus dan rekan-rekannya mempelajari kostum jirah milik musuh karena teknologi modern yang mereka gunakan di luar nalar. Saat makan malam, Kara terlibat perselisihan dengan ayahnya sendiri yang dianggapnya tidak peduli dan sudah menelantarkannya. Setelah meluapkan emosinya, Kara memeluk Turan karena dia tidak mau ayahnya ini pergi lagi meninggalkannya. Singkat cerita, Kemal mengumpulkan seluruh anggotanya untuk memberitahu rahasia yang selama ini dia pendam. Seseorang dari masa depan yang bernama Kelsey yang selama ini mengirim pesan kepada Kemal menyebut kepunahan akan terjadi pada umat manusia karena populasi yang di luar nalar. Mereka saling memakan satu sama lain. Tim harus mencari cara untuk mencegahnya. Kemal merasa bersalah karena merahasiakan fakta ini kepada mereka. Tidak ada kemarahan, seluruh anggotanya kompak untuk mendukung atasannya ini. Kemal lalu menghubungi presiden untuk meminta izin melindunginya karena HCN berniat untuk membunuhnya. Tidak terlalu percaya dengan ancaman tersebut, presiden hanya mengizinkan Kemal menempatkan anak buahnya tanpa senjata. Ada satu permintaan terakhir dari Kemal yang tidak disebutkan, tapi dia yakin presiden akan menyukainya. Kemal memberi pesan penting kepada Korkut jika malam ini terjadi sesuatu kepada dia dan Turan, maka rantai komando akan diserahkan kepadanya. Lalu Kemal menunjukkan ruangan pribadinya kepada Korkut yang dipenuhi dengan foto-foto dari para anggota Boru pertama.
Kam lalu mengarahkan Korkut untuk memasang alat di lehernya agar dia bisa masuk ke Bal Sultan. Di tempat akuarium raksasa ini, Korkut bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah melepas rindu, keduanya tertawa bahagia. Tapi ayah Korkut sebenarnya tidak setuju sejak dari awal jika dia bergabung dengan Boru, karena ancaman kematian akan selalu menghantuinya. Mewarisi darah ayahnya, Korkut tidak pernah takut. Apalagi rekan-rekannya saling menjaga satu sama lain. Ayahnya berpesan agar Korkut tetap hidup dan datang kembali untuk mengunjunginya. Canınla yaşayacaksın. Orbay sözü. Prof. Nurdin dan anggotanya membahas rencana mereka dalam membunuh Presiden Turki. Bahkan jika diperlukan, si botak Geryon akan menyusup ke markasnya Boru untuk membantai mereka semua. Nurdin tidak peduli meski jutaan orang akan menjadi korban. Nurdin yang sok benar beralasan misi mereka menyelamatkan umat manusia dari perbudakan. Nihayet gök elçi bir insan ol. Kara dan timnya menyadari musuh akan kembali menyerang markas ini dan karena itu sistem pertahanan dipastikan telah aktif. Sementara itu, Korkut dan timnya berangkat menuju lokasi pertemuan Presiden Turki untuk melindunginya dari ancaman musuh. Untuk pertama kalinya, Tomris mengungkap isi hatinya karena Kemal selalu bersikap dingin seakan tidak percaya kepadanya. Dia bertanya apakah Kemal menyesal telah mengadopsinya. Akhirnya Kemal menjawab bahwa dia tidak mau Tomris yang sangat dia sayangi menjadi seperti dirinya. Kemal tidak mau kehilangannya seperti kehilangan sahabat-sahabatnya. Kemal memberikan akses penuh kepada Tomris untuk menuju Bal Sultan agar dia tahu jati dirinya. Katılacağım. O zaman beni Bal Sultan'a götür. Tiba di lokasi pertemuan, tim pasukan khusus digeledah terlebih dulu oleh Pas Pampres. Di dalam Bal Sultan ini, Tomris bertemu dengan Asena yang akan membeberkan asal-muasal dirinya. Kemal dan Turan membahas Asena yang seharusnya hadir di antara mereka. Ternyata Barbaros belum tahu tentang Bal Sultan seperti halnya Turan. Di hadapan para pejabat dan media, Presiden Turki membuat pernyataan terkait ancaman Perang Dunia Ketiga yang akan segera terjadi. Ternyata Kemal dan Asena pernah kehilangan anak perempuan yang dia idam-idamkan. Karena itulah mereka ciptakan Tomris dari gen dan DNA mereka berdua. Tomris diciptakan dari bahan sintesis yang hanya akan menua selama ribuan tahun. Apapun itu, faktanya Tomris adalah anak kandung keduanya. Dalam kesempatan itu, Presiden Turki memutuskan untuk jadi penengah dalam kesepakatan damai antara Amerika dan Tiongkok. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Hazır mısın? İşe yarayacak. Sen de. Nurdin dan komplotannya muncul untuk membunuh presiden. Korkut dan timnya yang hanya dipersenjatai dengan pistol harus menghadapi kuatnya kelompok HCR. Tapi saat itulah Yunus muncul membawa perisai yang dia daur ulang untuk melindungi presiden. Asena ingin Tomris percaya jika dia adalah ibunya. Affet bizi. Sementara itu, Kemal dan tim senior harus menghadapi pasukan Genmod yang menyusup ke dalam markas. Dan pertempuran pun dimulai. Flashbang yang dilemparkan musuh sempat mengaburkan pandangan Kemal dan tim. Kemal! Turun! Kemal! Caka akhirnya datang tepat waktu untuk membantu tim dalam membantai seluruh musuh yang mengancam presiden. Kral geldi. Giliran Kemal dan tim yang kembali beraksi.
Situasi pun kembali kondusif setelah tim berhasil menghabisi pasukan Genmod. Tapi di luar dugaan, Greyon tiba-tiba muncul. Karena dilindungi perisai, peluru yang ditembakkan Turan tidak mempan sama sekali. Pertarungan dilanjutkan tanpa senjata. Si Greyon benar-benar kuat meski berhadapan dengan Kemal dan Turan. Baba, Di luar dugaan, Tomris dan timnya mengeluarkan seluruh energi mereka untuk menghancurkan markas ini. Neredeler? Ötken nerede? Nereye kayboldular? Ne zamana? Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.